Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Ikhwan fi din, azakumullah. Kita lanjutkan kajian kita online membaca risalah Salasatul Usul wa Adillatiha di setiap Jumat jam 8, dan kita di majelis yang kelima, pertemuan yang kelima. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah telah beliau membicarakan tentang ma'rifatul abdi rabbah, ma'rifatul rabb, tentang apa itu rabb, dan bahwasanya rabb itu adalah rabbul alamin, al-murabbi li jami'il khalq, wa huwa al-ma'budul haq. Rabb itu adalah yang mentarbiyah, menciptakan dan mengatur, menguasai seluruh makhluk dengan nikmat-nikmatnya. Wa huwa al-ma'budul haq, dan dia adalah satu-satunya yang berhak diibadahi. Maka kemudian beliau menjelaskan tentang ibadah. Beliau menjelaskan tentang ibadah, pengertian ibadah, hukum ibadah, dan contoh-contohnya. Sekali lagi bahwa salah satu usul wa adillatuha ini sangat penting untuk menjadi dasar dalam kita mengkaji rasail Syekh Muhammad atau kitab-kitab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, mulai dari pengertian atau definisi-definisi yang beliau sebutkan, dan juga hukum-hukum yang beliau sebutkan. Ini sangat penting, sangat mendasar. Qala Syekh Muhammad rahimahullah, wa anwa'ul ibadah, dan anwa', bentuk-bentuk ibadah. Al-ibadah itu sebuah kata yang memiliki banyak anggota. Makanya ini di sini dikatakan anwa'ul ibadah, dan ini termasuk di antara kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia banyak sekali macam-macam ibadah, bentuk-bentuk ibadah. Ya. Ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia tidak tahu dengan macam ibadah yang mana yang akan menjadikan dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk-bentuk atau macam-macam al-ibadah allati amarallahu biha, yang Allah perintahkan. Ini definisi ibadah.
Definisi ibadah adalah allati amarallahu biha. Apa yang Allah perintahkan. Perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi dalam syarahnya. Perintah Allah Subhanahu wa taala itu ada perintah untuk mengerjakan dan ada perintah untuk meninggalkan. Perintah untuk mengerjakan itu ada yang tegas, yang hukumnya wajib. Ada yang tidak tegas, hukumnya sunnah. Dan larangan Allah Subhanahu wa taala, ini perintah untuk meninggalkan, itu juga ada tegas. Perintah tegas untuk meninggalkan satu perbuatan, maka itu adalah pengharaman. Dan perintah yang tidak tegas untuk meninggalkan satu perbuatan, maka itu adalah makruh. Maka ibadah itu berkutat pada 4 hukum ini. Wajib atau sunnah, ya, mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah, atau meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh. Sedangkan mubahat, maka dia menjadi, sedangkan yang mubah, perkara-perkara yang mubah, maka dia menjadi ibadah, ya, itu tergantung kepada niatnya. Ya, al-wasail laha hukmul maqasid. Yang mubah dia menjadi ibadah, ya, tergantung kepada niat. Jadi definisi ibadah adalah allati amarallahu biha, kata Syekh Muhammad, yang Allah perintahkan. Baik perintah untuk mengerjakan atau perintah untuk meninggalkan. Dan ini dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dalil definisi ibadah itulah yang Allah perintahkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru, adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sejumlah salaf di antaranya Ali bin Abi Thalib, dan sudah kita baca di Ma'arijul Qabul beberapa pertemuan yang lalu tentang tafsir ayat ini dari para salaf, di antaranya dari Ali bin Abi Thalib, bahwa ya'budun, tafsir ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li'amurahum wa anhahum. Jadi Ali bin Abi Thalib menafsirkan illa liya'budun, li'amurahum wa anhahum. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar aku perintah mereka dan aku larang mereka. Dan ibadah ditafsirkan dalam ayat ini illa liya'buduni, kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Tafsirkan oleh para salaf, di antaranya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, ya, adalah perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak bertentangan, tidak kontra dengan definisi ibadah yang dibawakan oleh para ulama. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang kita hafal itu, al-ibadatu ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itulah sebuah nama yang mencakup segala apa yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik berupa ucapan ataupun perbuatan lahir maupun batin. Ya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Hadha at-ta'rif al-jami' al-mani' wa huwa anna al-ibadata ismun li jami'i ma amara Allah bihi." Definisi yang dibawakan oleh Syekhul Islam ini adalah definisi yang lengkap. Ya. Definisi yang kompleks dan mewakili bahwa ibadah itu adalah sebutan untuk semua apa yang Allah perintahkan.
Sama kan dengan yang disebutkan Syekh Muhammad. ففعل ما أمر الله به طاعة لله وترك ما نهى الله عنه طاعة لله هذه هي الإبادة. Mengerjakan apa yang Allah perintahkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Meninggalkan segala apa yang Allah larang sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Itulah ibadah. Demikian pula tidak bertentangan dengan definisi ibadah yang tidak berbeda begitu ya, tidak berbeda, tidak kontradiksi dengan definisi ibadah yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Nuniyah. Wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'zulli 'abidihi huma qutbani. Ibadatur rahman itu adalah ghayatu hubbi, puncak kecintaan kepada Ar-Rahman, ma'zulli 'abidihi, dibarengi dengan ya kepatuhan. Abidihi, yang beribadah kepada Ar-Rahman. Huma qutbani, dua-duanya ini yakni cinta dan kepatuhan kepada Allah adalah dua pilar ibadatul Rahman, dua pilar ibadah. Dua pilar ibadah adalah puncak kecintaan dan puncak ketundukan kepatuhan ya, terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pengertian para ulama ketika di kitab-kitab fikih ketika ngebahas pengertian ibadah ma amara bihi syar'an min ghairi tiradin urfi wal iqtida'in aqli. Apa yang diperintahkan secara syar'i. Jadi ibadah itu adalah apa yang diperintahkan secara syar'i. Bukan yang ditetapkan berdasarkan kebiasaan dan urfi ya, tiradin urfi, kebiasaan yang terus berkelanjutan atau tradisi. Bukan pula ditetapkan berdasarkan akal. Tapi al-ibadah tauqifiyah. Ulama mengatakan ma'amara bihi syar'an. Apa yang diperintahkan secara syar'i. Jadi apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang definisi ibadah, yaitu apa yang Allah perintahkan, baik perintah untuk mengerjakan atau perintah untuk meninggalkan, perintah yang tegas ataupun tidak tegas. Ini definisi ibadah yang Masya Allah, ringkas, singkat, tapi ya ada dalilnya, ada salafnya, dan juga menafsirkan daripada definisi pengertian-pengertian ibadah yang dibawakan oleh para ulama. Baik. Berikutnya kata Syekh, mithlul is Afwan Ustaz, suaranya hilang Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, suaranya hilang Ustaz. contohnya al-Islam. Itu al-Islam lillah bitauhid, mentauhidkan Allah, wal-inqiyad lahu bitta'ah, mentaati Allah, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, bara'ah dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan, wal iman, demikian pula iman, i'tiqad bil qalb, qaul bil lisan, wa amal bil jawarih. Ya. Dan apabila digandengkan seperti ini Islam dan iman, maka Islam itu maknanya lebih dominan kepada
perbuatan-perbuatan lahir, sedangkan iman itu adalah keyakinan-keyakinan batin. Dan tidak sah Islam tanpa iman, sebagaimana iman tanpa Islam. Ihsan, demikian pula ihsan, baik ihsan dalam ibadah, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak, beribadah dengan cinta kepada Allah, beribadah dengan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah. Ataupun ihsan kepada sesama makhluk. Sebagaimana dalam hadis, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan terhadap segala sesuatunya. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha wa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Ya. Kalau fa idza qataltum fa ahsinu qitlah, kalau membunuh maka bunuhlah dengan cara yang ihsan, kalau menyembelih dzabhtum fa ahsinu dzibha, sembelihlah dengan cara yang ihsan. Wal yuhiddu ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Tajamkan pisaunya dan buatlah tenang sembelihannya. Jadi ihsan itu mencakup ihsan kepada Allah dalam ibadah maupun ihsan dalam muamalah kepada sesama makhluk. Dan ini nanti akan dibahas di hadis Jibril di asal yang kedua, Ma'rifat Dinul Islam. Insyaallah. Wa minhu, dan diantara contoh dari ibadah juga diantaranya lagi ad-du'a'u, berdoa. Wal khaufu, takut. Wal raja'u, berharap. Tawakkulu, tawakal. Wal raghbatu, berharap. Wal rahbatu, takut. Wal khusyu'u, khusyuk. Wal khasyatu, khasyah. Wal inabatu, taubat. Wal isti'anatu, memohon pertolongan. Wal isti'adzatu, memohon perlindungan. Wal istighatsatu, memohon bantuan di saat menghadapi kesulitan yang berat. Wa dzabhu, menyembelih kurban. Wa nazru, bernadar. Wa ghairu dzalik. Dan selain daripada itu min anwa'il ibadah, dari macam-macam ibadah, dari bentuk-bentuk ibadah. Allati amarallahu biha, yang Allah perintahkan. Diulangi lagi. Ya. Karena ibadah itu tauqifiyah. Ya, ibadah itu ya tidak boleh ditetapkan berdasarkan ya tradisi atau pemikiran akal, ya, ataupun istihsanat, anggapan baik, ataupun bid'ah. Terlebih lagi ibadah yang ditetapkan dengan bid'ah, berdasarkan bid'ah. Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang yang beribadah dengan bid'ah. Sebagaimana dalam surat Al-Hadid, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Dan kerahiban yang mereka buat-buat, bid'ah kerahiban yang mereka buat-buat, maka katabnaha alaihim, kami tidak pernah memerintahkannya kepada mereka. Dari sini diketahui bahwa ibadah itu apabila tidak berdasarkan apa yang Allah perintahkan, maka itu namanya bid'ah. Maka namanya bid'ah. Ya.
Bagaimana dengan perkara-perkara mubah? Perkara-perkara mubah. Diniatkan ibadah. Apakah itu bid'ah? Tidak, karena Allah mengatakan waf'alul khairah. Waf'alul khairah. Dan kalian kerjakanlah yang baik. Kerjakanlah yang baik. Dalam ayat yang lain, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Maka masuk ke dalam al-khairat di sini dan waf'alul khair dalam al-khair di situ. Perbuatan-perbuatan mubah diniatkan ibadah. Wa ghairu dzalika, dan selain daripada itu min anwa'il ibadati, dari bentuk-bentuk macam-macam ibadah allati amarallahu biha, yang telah Allah perintahkan. Apa hukumnya? Kulluha lillah. Kulluha lillah. Semua ibadah itu hukumnya lillah. Lam di sini lil istihqaq. Haknya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Semua ibadah itu, ya, baik 14 contoh yang disebutkan oleh Syekh Muhammad di Ushulus Salasah ini ataupun yang tidak beliau sebutkan karena ini hanya contoh. Hukumnya adalah kulluha lillah, seluruhnya adalah hak Allah. Ini hukum ibadah, bahwa hukum ibadah seluruhnya adalah hak Allah. Oleh karenanya Allah mengatakan liya'buduni, agar mereka beribadah hanya kepada Aku. Karena Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum, ayat yang kemarin sudah kita baca. Hai manusia seluruhnya, baik yang mukmin maupun yang kafir maupun yang munafik, beribadahlah kalian kepada Allah. Zalika bi anna Allah wal haq. Dalam surat Al-Hajj, demikian itu karena Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Alalillahi dinul khalis, al-amalul khalis. Ketahuilah, lillah hanyalah hak Allah, ad-dinul khalis, amalan-amalan yang khalis. Ini hukum ibadah, menerangkan hukum ibadah. Kulluha lillahi ta'ala, menerangkan hukum ibadah. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan kullu anwa'il ibadah mimma dzukira wa ghairuhu lillahi wahdahu la syarikalah fala yahillu sarfuha li ghairillahi ta'ala. Mafhumnya tidak halal kalau diberikan kepada selain Allah. Apa dalilnya bahwa hukum ibadah, bahwa ibadah itu hukumnya adalah untuk Allah seluruhnya, tidak halal satupun diberikan kepada selain Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, ini di sebagian nuskha, di sebagian cetakan tidak ditemukan. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa anal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan wajud dalalah min al-ayah al-ula anna Allah ta'ala akhbara anna al-masajida wa hiya mawadhi'us sujud aw a'dha'us sujud lillah. Wa rattaba 'ala dzalika qawluhu fala tad'u ma'allahi ahada la ta'budu ma'ah ghairahu fatasjudu lahu. Penjelasan dari dalil ini bahwa Allah memberitahukan bahwa masjid-masjid, yaitu tempat-tempat sujud ataupun anggota-anggota sujud, yaitu badan kita ini, anggota sujud. Badan kita ini. Lillah, hanyalah hak Allah.
Lalu Allah ya memberikan hukum. Fala tad'u, setelah itu memberikan hukum, setelah menjelaskan bahwa anggota sujud badan kita ataupun tempat-tempat sujud, masjid-masjid itu hanyalah hak Allah, hanyalah milik Allah. Kemudian Allah memberikan hukum, fala tad'u, maka jangan kalian beribadah ya kepada selain Allah, kepada siapapun dia, kepada seorang pun dia, disekutukan ma Allah, disekutukan dengan Allah. Menunjukkan bahwa ya seluruh ibadah itu lillah. Annal masajida lillah. Dipertegas, fala tad'u ma'allah. Banyak dalil-dalil yang menerangkan bahwa al-ibadah di jami' anwa'iha, ibadah dengan segala bentuk dan macamnya itu lillah. Banyak. Bagaimana hukum orang yang melanggar hukum ibadah ini? Ya, bagaimana status hukum orang yang melanggar hukum ibadah ini? Kata Syekh Muhammad, faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafir. Maka barang siapa yang memberikan minha, dari bentuk-bentuk ibadah itu, syai'an, satu saja, sedikit saja, ini satu saja. Siapa yang memberikan dari bentuk-bentuk ibadah itu satu saja, li ghairillah, untuk selain Allah, apakah itu orang soleh, ataukah itu malaikat, ataukah itu kepada patung-patung berhala, ataukah kepada matahari, bintang, dan rembulan. Pokoknya selain Allah. Pada selain Allah. Fahuwa musyrikun kafir. Maka dia musyrik lagi kafir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di Al-Fatawa jilid yang ketiga, sebagaimana dalam Al-Fatawa jilid yang ketiga halaman 272, beliau rahimahullah mengatakan, fa innal muslimin muttafiqun ala ma alimuhu bil ittirar min dinil Islam. Sesungguhnya kaum muslimin, mereka satu kata, mereka ijma, berdasarkan apa yang telah diketahui oleh seluruh kaum muslimin dari agama Islam ini, annal abda la yajuzu lahu an ya'buda wala yad'uwa wala yastaghitha wala yatawakkala illa 'ala Allah. Bahwa seorang hamba itu la yajuzu lahu, haram bagi dia untuk beribadah, berdoa, istighosah, tawakal illa 'ala Allah, kecuali hanya kepada Allah. Wa ana man 'abada malakan muqarraban aw nabiyyan mursalan. Ini kaum muslimin sepakat, barang siapa yang beribadah kepada malaikat yang dekat dengan Allah, ataupun kepada nabi yang diutus, au da'ahu wa istaghatha bihi, atau berdoa kepada malaikat atau kepada nabi yang diutus, au istaghatha bihi, atau istighatsah kepadanya, fa huwa musyrik, maka dia musyrik. Ya, ini kesepakatan kaum muslimin. Kata Ibnu Taimiyah di sebagaimana di Al-Fatawa jilid yang ketiga. Apa dalilnya bahwa yang memberikan ibadah, satu aja ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik, kafir? Kata Syekh Muhammad, dalilu qauluhu ta'ala min surati Al-Mu'minun, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang beribadah
kepada ilahan akhar. Barang siapa yang beribadah kepada sesembahan yang lain, ma'allah, disekutukan dengan Allah. La burhana lahu bihi, yang tentu saja tidak ada bukti, tidak ada dalil baginya atas perbuatannya itu. Tentu saja tidak ada dalil, tidak ada keterangan dari Allah Subhanahu wa taala baginya bihi, dalam ibadahnya kepada selain Allah itu yang disekutukan dengan Allah. Fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih. Maka perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, Allah yang akan menghukum mereka. Allah yang akan menghukumnya. Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya sama sekali tidak akan beruntung sedikit pun siapa al-kafirun, orang-orang kafir itu. Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wajud dalalah min al-ayat tsaniyah. Anna Allah Subhanahu wa ta'ala bayyana anna man yad'u ma Allah ilahan akhar fa innahu kafir, li'annahu qala innahu la yuflihul kafirun. Allah menjelaskan dalam ayat ini, barang siapa yang beribadah kepada sembahan yang lain, disekutukan dengan Allah, maka dia kafir. Karena Allah mengatakan innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya tidak akan beruntung sama sekali yang namanya orang-orang kafir itu. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Raji Abdullah, hakamallahu alaihi bil kufri, Allah memvonis orang itu kafir. Faman da'a ghairallah fahuwa kafir musyrik. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, maka dia kafir musyrik. Nah, dan ini ijma'. Ya, ini ijma'nya kaum muslimin sebagaimana tadi ya sudah kita baca dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi ini ya definisi ibadah, pengertian ibadah, kemudian contoh-contohnya. Sini bawakan 14 contoh, kemudian hukum ibadah itu ya, dan yang terakhir adalah status orang yang melanggar hukum ibadah itu, yaitu dengan memberikan ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka antum ingat-ingat nanti ketika kita membahas contohnya satu persatu, ya, antum ingat-ingat ya, untuk mengaitkan pengertian definisi ibadah itu dengan contoh. Kemudian ya, antum kaitkan dengan hukum orang yang memberikan bentuk ibadah yang dicontohkan tadi ya kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Hukum ini berlaku ya terhadap siapa saja yang memberikan satu saja ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan berlaku pada setiap contoh dari bentuk-bentuk ibadah. Berlaku pada setiap contoh dari bentuk-bentuk ibadah. Maka barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Siapa yang ya takut kepada selain Allah, siapa yang berharap kepada selain Allah, siapa yang tawakal kepada selain Allah, dan begitu seterusnya. Ya. Nanti akan diperinci oleh Syekh Muhammad rahimahullah
bentuk-bentuk atau macam-macam ibadah ini, dan Syekh Muhammad rahimahullah ini membahasnya tentang ibadah ini di risalah khusus Al-Jami' fi ibadatillahi wahdahu la syarika lah. Ada risalah khusus beliau. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan. Syekh Shalih di sini memberikan faedah penting, an-nas aqsamun salasah. Jadi kesimpulannya manusia itu ada 3 golongan. Al-awwal man la yad'ullah aslan. Orang yang tidak beribadah kepada Allah SWT sama sekali. Orang yang tidak beribadah kepada Allah SWT sama sekali. Yakunu mustakbiran an ibadah. Ini adalah orang yang sombong. Tsani man yad'ullah walakin yad'u mahu ghairah. Fayakunu musyrikan. Golongan kedua, manusia yang beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah, maka ini musyrik. Tsalits man yad'ullah mukhlishan lahu du'a. Siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Hadza huwal muwahhid. Ini dia muslim muwahhid. Ya. Wallahu taala alam. Kalau ada pertanyaan insyaallah kita cukupkan sampai di sini, kita tutup dan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Shallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Jazakumullah khair Ustaz, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.